Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat mendeskripsikan latar belakang bangsa barat yang datang ke Indonesia. 2. Siswa dapat mengidentifikasikan bangsa barat yang datang ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyebutkan para penjelajah yang datang ke Indonesia. Untuk pelajaran pertama kita akan membahas tentang latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia. Untuk latar belakang pertama yaitu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, karena revolusi industri, dan pada saat itu telah ditemukan mesin uap dan kapal laut. Yang ketiga, yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, dan yang terakhir karena motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Pembahasan pertama tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra adalah berkembangnya teori bumi itu bulat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa mulai percaya ungkapan ilmuwan Nicolaus Copernicus yang mempopulerkan tentang teori heliosentris, yakni teori yang menyatakan bumi mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Karena teori inilah yang membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat dan bisa dijelajahi tanpa henti. Oleh karena itu, bangsa Eropa berbondong-bondong membuktikan ungkapan tersebut untuk mengarungi samudra. Selanjutnya, revolusi industri. Di bidang politik adalah tentang imperialisme. Imperialisme adalah sebuah sistem politik yang bertujuan untuk menguasai suatu negara dalam rangka memperoleh kekuasaan ataupun keuntungan dari negara tersebut. Dan ini didorong oleh kebutuhan negara-negara Eropa akan ketersediaan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan juga pasar untuk memasarkan hasil industrinya. Hal inilah yang selanjutnya membuat negara-negara Eropa membutuhkan daerah koloni yang termasuk Indonesia, sehingga terciptalah imperialisme. Selanjutnya, alasan ketiga yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dan pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan melarang kegiatan perdagangan Eropa. Karena alasan tersebut yang menyebabkan bangsa Eropa mengalami krisis dan kesulitan di bidang perdagangan rempah-rempah yang dikuasai para pedagang Islam pada saat itu. Itulah sebabnya bangsa Eropa mencari negara-negara penghasil rempah-rempah. Latar belakang terakhir karena adanya motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti kekayaan, dan Glory yang berarti mencari kekuasaan, dan Gospel yang berarti dia itu ingin untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Dan itulah yang melatar belakangi bangsa Eropa ke Nusantara. Selanjutnya, bangsa Barat yang pernah datang di Indonesia itu ada 4. Bangsa pertama yaitu bangsa Portugis pada tahun 1512 di Ternate, yang kedua Spanyol pada tahun 1521 di Tidore, Inggris tahun 1579, dan bangsa Belanda pada tahun 1596 di daerah Banten. Bangsa Portugis di Indonesia. Tokoh penjelajahan samudra dari Portugis yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia lebih dulu adalah Alfonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Pada tahun 1512,
Alfonso de Albuquerque tiba di tanah Maluku, sementara Antonio de Abreu menemukan Pulau Timur dan mencapai Kepulauan Banda Ambon. Kekuasaan Portugis di Maluku pun berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Selanjutnya, bangsa Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia dipimpin oleh Kapten Sebastian de Cano pada 1521. Alhasil, Spanyol dan Portugis yang pernah berdamai dalam perjanjian Tordesillas pun kembali bersitegang. Kedua negara ini menyelesaikan persaingan di Indonesia melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Lewat perjanjian inilah Kapten Sebastian de Cano harus pergi meninggalkan Indonesia. Selanjutnya, bangsa Inggris di Indonesia. Setelah Portugis dan Spanyol, Inggris menyusul datang ke Indonesia, yaitu pada tahun 1577. Di bawah pimpinan Francis Drake, berlayar ke arah barat meninggalkan Inggris dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Pada saat itu, Ratu Elizabeth I kemudian mengutus James Lancaster untuk pergi ke timur melalui rute Tanjung Harapan dan sampai di Aceh pada tahun 1602 dan diteruskan ke Banten. Dan ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Henry Middleton pada tahun 1604. Bangsa Eropa yang terakhir sampai ke Indonesia adalah Belanda. Pada tahun 1596, ekspedisi Belanda pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Akan tetapi, Cornelis de Houtman tidak lama di Indonesia karena mendapatkan penolakan dari rakyat. Pada tahun 1599, armada pimpinan Jacob van Eyck berhasil mendarat di Nusantara dan dari ekspedisi kedua inilah Belanda mampu meraup keuntungan dan berhasil mengangkut rempah-rempah dari Indonesia dan berusaha untuk selalu mengusir Portugis dari Indonesia untuk menguasai Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.